langkah-langkahnya ini double ya, double. Jadi mati dengan keseluruhan. Jadi Mati secara dengan paripurna ya. Harus sekali. mati dengan kafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Kota Bandung. Masih bersama saya, Sean. Dan saya Sofyan Ahmad. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Berhubung Kota Bandung akan menyelenggarakan PSBB efektif diselenggarakan pada tanggal 22 April 2020. Ya, artinya beberapa hari ini, kita syuting pada hari ini itu tanggal 21. Artinya besok akan secara efektif mulai diberlakukan. Dan ini juga dalam rangka pengenalan bahwa ada baiknya kita semua mengetahui dan mengenal PSBB agar lebih paham mengenai apa saja yang nanti dilarang dan diperbolehkan selama PSBB berlangsung. Oke, mungkin langsung saja kita bahas ya pembukaannya. Iya, Bang. Yang pertama mengenai mungkin dasar hukum dari berlangsungnya PSBB. Atau landasan hukum ya. Betul. Jadi PSBB itu berlandaskan dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dan maka percepatan penanganan coronavirus disease atau virus COVID-19, dan juga ada dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19. Berangkat dari dua poin tadi itu, dari pemerintah dan dari Menteri Kesehatan. Kemudian nih ada kriteria khusus nggak suatu daerah bisa diberlakukan PSBB? Ya, ada. Jadi disebutkan dalam peraturan Kementerian Kesehatan itu ya, itu disampaikan bahwa untuk dapat dipenuhi suatu daerah untuk diterapkan PSBB, yang pertama harus jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terus selanjutnya terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Jadi kalau dua poin itu terpenuhi, maka mau nggak mau dari Kementerian Kesehatan tuh memberi izin untuk dilakukan PSBB. Nah, terus prosesnya gimana tuh? Nah, itu ada prosesnya. Jadi prosesnya itu melalui yang namanya dari pengajuan permohonan dari pemerintah daerah. Jadi dari suatu kota, contohnya Kota Bandung tuh kemarin kan udah diajukan dari wali kota, itu disampaikan sampai menuju ke Kementerian Kesehatan dan langsung mendapatkan persetujuan untuk dilakukan penerapan PSBB. Dengan apa? Dengan menampilkan data-data peningkatan jumlah kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal. Jadi harus ada detail-detail itu. Dan Kota Bandung sendiri sudah melalui proses ini, kemudian juga sudah memenuhi kriteria sebagai daerah yang memberlakukan PSBB. Untuk selanjutnya kita membahas mengenai apa saja yang dilarang selama PSBB berlangsung. Jadi ada larangan ketika penerapan PSBB sudah mulai dilakukan ya. Apa saja kan itu? Yang pertama adalah nggak boleh berkerumun di luar ruangan maksimal 5 orang. Maksudnya dibatasi ya, ada pembatasan. Jadi ketika di luar ruangan itu tidak boleh lebih dari 5 orang berarti ya. Jadi maksimal 5 orang itu di luar ruangan. Terus selanjutnya ada kegiatan belajar di sekolah dan universitas itu sementara ditutup dan hanya dibuka ketika yang berlaku hanya pada sektor-sektor yang berkaitan dengan percepatan pencegahan COVID ini. Jadi itu masih diperbolehkan. Berarti pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan dokter itu masih tetap berjalan. Terus selanjutnya ada aktivitas di tempat kerja bisa untuk menerapkan yang namanya work from home atau istilahnya bekerja dari rumah. Tetap di rumah pun kita tetap produktif. Terus selanjutnya untuk beribadah itu direkomendasikan untuk di rumah atau sudah seharusnya dilakukan di rumah. Jadi tempat-tempat ibadah itu sudah mulai ditutup ya, diminimalisir aktivitasnya. Jadi hanya ada aktivitas azan aja mungkin kalau di masjid ya. Jadi kalau yang lain tidak direkomendasikan untuk berjamaah di masjid. Nah, terus selanjutnya kapasitas penumpang di kendaraan umum maksimal kursi 50%. Jadi kalau teman-teman di rumah punya mobil ya, mau keluar rumah dengan memang mendesak gitu ya, kita harus keluar untuk memenuhi kebutuhan pribadi, itu maksimal harus 5% maksimal tuh. 50%. Jadi kalau seandainya di mobilnya itu ada 4 tempat duduk, berarti wajib diisi oleh 2 orang. Jadi nggak bisa lebih dari 2 orang. Terus selanjutnya seluruh fasilitas umum ditutup seperti pusat perbelanjaan, tempat liburan, wisata, gedung olahraga itu
kita tidak akan bisa melihat yang namanya konser-konser gitu ya, atau tablik akbar yang melibatkan banyak massa, pertandingan sepak bola, karena memang apa? Tidak diizinkan dari pemerintah. Terus selanjutnya, makan di restoran atau tempat makan hanya boleh dibawa pulang. Jadi tidak diizinkan makannya di situ. Makan di tempat diizinkan, tapi di rumah saja. Di rumah saja. Masak di rumah. Terus iya, makannya di rumah. Makan di rumah. Jadi masak dan makan di rumah. Iya, betul. Atau masak di luar, makannya di rumah. Selanjutnya ada Nah, ini ada yang penting nih bagi apa itu? Sahabat-sahabat yang sudah memiliki persiapan jauh-jauh hari. Wah, saya tuh tanggal ini tuh udah mempersiapkan pernikahan, contohnya resepsi pernikahan. Atau mungkin itulah minimal akad dulu lah. Saya tanggal ini tuh besok akad nikah nih, udah punya salon, udah punya mahar gitu ya. Calon istrinya gitu. Itu masih boleh ya. Masih boleh. Tapi dilakukan di kantor urusan agama. Jadi yang penting dari pernikahan adalah akadnya ya? Yang penting tuh akadnya. Jadi kayak lagunya akad. Lagunya paling teduh. Lagunya paling teduh. Judulnya akad. Nah, jadi intinya tuh akad. Jadi ketika kita udah akad tuh kita sudah boleh ngapain aja. Nah, itu tuh ya. Jadi untuk apa hal-hal yang dilarang dan dibatasi itu yang seperti yang tadi disampaikan. Dan selanjutnya, Bung, saya mungkin akan menjelaskan tentang iya betul. apa-apa saja yang masih tetap boleh beroperasi ketika PSBB diterapkan. Gimana, Bung? Yang pertama itu ada sektor kesehatan. Sektor kesehatan ini meliputi rumah sakit, puskesmas, praktek dokter, klinik dan lain-lain. Nah, ini masih boleh beroperasi ya. Ya, jadi kalau mau periksa masih boleh ya? Masih boleh, tapi diusahakan kalau misalnya penyakitnya tidak terlalu parah, kita usahakan jangan dulu ke dokter. Tapi lewat? Bisa komunikasi, konsultasinya lewat telepon, online dan lain-lain. Ini bisa mungkin perlu tahu. Jadi lewat telepon pun kita bisa konsultasi ya. Apalagi sekarang ada aplikasi yang mempermudahkan pasien dengan dokter berkomunikasi. Iya. Jadi lewat video call pun bisa. Bisa. Kecuali jika emang mendesak, misalkan penyakitnya sudah parah, misalkan patah tulang, yang memang harus segera ditangani. Emang mesti harus. Soalnya kita nggak bisa memperbaiki tulang sendiri. Iya, betul. Itu pun dengan standar kesehatan. Tetap ada standar ketat keamanan ya. Betul. Selanjutnya apa, Bung? Nah, selanjutnya ada sektor pangan. Ini seperti misalkan gerai-gerai makanan, atau serba yang menyediakan kebutuhan pokok, restoran yang memang menyediakan kebutuhan makanan ya. Tapi dengan syarat hanya boleh melakukan delivery atau take away gitu ya. Setelah pesan tidak boleh makan di restoran itu, langsung kita take away bawa pulang, atau menggunakan layanan pesan antar. Jadi emang untuk di sektor kebutuhan pangan masih diperbolehkan. Jadi kalau sektor papan, sandang mungkin sudah ditutup ya. Nanti ada nih. Nah, ini seperti mall itu sudah ditutup, dibatasi kegiatannya. Jadi nggak bisa beli baju baru ya? Sementara ini belum bisa. Jadi tahun ini bisa beli, tapi lewat online. Oh iya, benar. Bisa. Jadi online tuh masih 24 jam. Online masih bisa. Jadi, tapi penjual dan pembeli pun konsumen harus memakai prosedur safety juga. Nah, selanjutnya ini adalah sektor komunikasi dan teknologi informasi. Ini misalkan seperti provider ya, provider layanan, jadi layanan telepon, internet, internet, ataupun teknologi informasi, misalnya seperti kita nih melakukan edukasi pada masyarakat. Apa tuh? Ya dengan podcast ini. Ini masuk ke sektor informasi untuk menyebarkan edukasi tentang pencegahan COVID. Tentu kita juga memakai prosedur yang safety ya. Contohnya apa? Memakai masker ini salah satu contoh. Nah, kemudian selanjutnya ada sektor keuangan atau perbankan. Nah, ini masih dibuka. Ya. Bank-bank, beberapa bank ya masih membuka layanan secara langsung. Tapi rata-rata beberapa bank tutup, tapi masih membuka layanan online-nya. Iya benar ya. Lewat mobile banking atau internet banking gitu ya. Dan ke ATM pun dibatasi. Sekarang sudah ada teknologi e-wallet, e-money dan lain-lain. Benar. Dari berbagai itu aplikasi. Memudahkan kita ya. Jadi sekarang tuh minimalisir yang namanya bertransaksi dengan uang cash. Uang fisik ya. Iya betul. Nah, seperti pasar-pasar saham juga masih buka. Yang biasa mungkin bertransaksi saham. Ya kayak trading itu apa itu? Trading juga masih buka. Saya nggak paham masalah itu. Walaupun sekarang memang lagi ancur-ancuran ya ini suku bunga di berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya ada sektor energi. Ini berkaitan dengan air, listrik, gas, bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, ini penting ya untuk mendukung kehidupan kita juga ya. Betul.
Ya, artinya masih bisa diakses ya semua ini karena ini dalam rangka menumbuhkan juga produktivitas ya. Iya. Kalau misalkan ini semua ditutup juga, kita juga repot. Kita nggak bakal produktif from home. Betul. Nah, selanjutnya nih, Bung. Ya. Selanjutnya ini adalah kegiatan logistik atau distribusi barang. Ini berkaitan juga dengan layanan ekspedisi barang. No, nih kayak apa jasa antar barang gitu ya? Betul. Delivery dari satu kota ke kota lain. Iya. Nah, untuk membantu kita kan kadang kita kalau transaksi online kan pasti membutuhkan yang namanya ekspedisi benar. itu. Nah, tapi ini masih juga masih diberlakukan tapi dengan menerapkan aturan-aturan. Ada pembatasan juga. Nah, makanya seringkali sekarang juga jasa-jasa ekspedisi itu kewalahan karena memang permintaan yang banyak dan lain-lain, tapi masih bisa beroperasi. Nah, ini selanjutnya adalah sektor industri strategis dan vital ya. Nah, contohnya apa, Bu? Bukan viral ya, vital ya. Industri bahan pokok misalnya, seperti pabrik beras itu kan. Oh iya. Nah, ini masuknya ke industri strategis ya. Selain itu juga misalnya produksi sabun juga kan. Oh iya. Hand sanitizer. Selanjutnya adalah lembaga yang bergerak pada sektor kebencanaan. Nah, ini lembaga-lembaga kerelawanan yang bergerak di sektor kebencanaan masih beroperasi. Ya, contohnya kayak MDMC ya. MDMC di Muhammadiyah sendiri, benar. Ini juga termasuk ya MCCC. Oh iya, bagian dari MDMC dan Majismu kan masih bisa beroperasi. Kalau di pemerintah itu sendiri ada BNPB, BPBD atau ada relawan-relawan kebencanaan lainnya yang aktif gitu ya. Nah, itu mungkin yang masih bisa beroperasi ya, sektor-sektor yang bisa beroperasi selama PSBB berlangsung. Nah, selanjutnya nih, misalnya kita harus keluar rumah nih, Bung. Iya, Bung. Itu pun karena keadaan yang mendesak, misalnya membeli kebutuhan pokok. Iya, seperti membeli beras misalkan ya. Iya. Nah, setelah kita pulang dari kegiatan itu, kita sampai ke rumah, harus ada protokolnya kan, prosedurnya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Betul. Nah, ini dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah lepas alas kaki, simpan di luar. Jadi alas kaki jangan sampai dibawa masuk. Terus yang kedua, buang tanda terima pembelian ataupun kertas yang tidak terpakai. Jadi kertas-kertas yang kayak kalau dari ATM kita kan biasanya ada kertas langsung dibuang ke tempat. Terus yang ketiga tuh hancurkan masker satu kali pakai. Nah, ini kayak kalau satu pakai itu biasanya kan sekarang udah dipakai sama medis kan, tenaga medis. Jadi sekarang kita mungkin maskernya ya masker berkali-kali pakai. Masker kain ya. Seperti yang dipakai Bung Sean ya. Betul sekali. Anda juga. Lalu buangnya ke tempat sampah. Sebelum dibuang, dihancurkan dulu. Oh iya. Jadi jangan sampai masker yang sekali pakai tadi diolah lagi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Ada ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang diolah lagi. Atau mungkin bahkan nggak diolah langsung dimasukin ke plastik lagi. Lebih berbahaya juga. Terus selanjutnya ya, semprot alkohol atau disinfektan pada pakaian dan semua benda yang dibawa. Jadi baik ponsel, kacamata, terus kunci atau tas. Ya. Jadi benda-benda yang kita bawa itu perlu untuk dilakukan penyemprotan disinfektan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang kelima itu ada masuk ke rumah, telanjang kaki, lalu cuci pakai sabun. Jadi dan dibersihkan pakai sabun. Jadi terus selanjutnya cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah itu penting untuk kita tetap jaga itu ya. Terus selanjutnya yang dimasukkan pakaian kotor ke keranjang cuci ya. Biasanya kita misalkan belum terlalu kotor juga kan gak langsung ditempatin di keranjang cuci. Oh iya. Kalau dalam keadaan seperti ini kan kalau bisa pas keluar rumah langsung lagi di. Oh iya. Jadi kondisinya sekarang mungkin beda. Jadi ketika kita menggunakan pakaian yang kita gunakan di luar langsung diganti pakai pakaian yang baru. Terus yang 8, jangan dulu menyentuh apapun di rumah. Jadi ketika kita belum steril benar, tangan, kaki itu belum dicuci pakai sabun tadi, jangan menyentuh apapun. Terus selanjutnya, jangan dulu duduk di kursi apalagi rebahan di kasur. Jadi jangan dulu langsung duduk di kursi, tapi harus mengindahkan tadi yang disebutkan tadi prosedur tadi. Terus bergas mandi dan gosok gigi. Jadi untuk benar-benar pure membersihkan tubuh kita harus mandi. Jadi setelah keluar rumah langsung mandi. Nah, jadi setelah selesai semuanya prosedur tadi kita laksanakan, baru kita boleh berjalan kerama, saling menyapa dengan keluarga, bersama anggota keluarga yang lain. Betul, karena tiangnya kembali ke kita diri masing-masing ya. Apakah mau menerapkan aturan ini atau tidak? Nah ini ada yang penting juga nih Bung Usian. Jadi ketika kita kan keluar rumah kan menggunakan masker ya? Iya, betul sekali. Ini buat pemirsa semua, ada langkah-langkah yang mesti dijalani untuk membersihkan masker kain yang sudah kita pakai dengan mudah. Ada. Ini sumbernya dari WHO.
World Health Organization. Oh iya, benar. Jadi lembaga kesehatan dunia yang dibawahi oleh PBB ya. PBB. Nah, langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama adalah kita gunakan air panas dengan suhu 60 sampai 65 derajat Celcius supaya efektif membunuh kuman dan virus corona. Ya. Jadi gunakan air yang lumayan mendidih ya, tidak terlalu mendidih. Kalau mendidih itu kan 100 derajat ya. Oh iya. Jadi hanya sampai 65 derajat. Nah, langkah yang kedua, gunakan deterjen dan rendam beberapa saat lalu kucek masker hingga kotoran hilang. Iya. Jadi setelah dipanaskan airnya, kemudian masukkan deterjen, kemudian rendam, kucek sedikit maskernya hingga kotoran-kotorannya hilang. Kemudian yang ketiga, bilas masker di bawah air mengalir hingga busanya hilang secara sempurna. Jadi penting di bawah air mengalir ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jangan dibilasnya di air yang terendam lagi gitu. Istilahnya mustakmal ya. dalam fikihnya gitu. Masya Allah. Nah, yang keempat, keringkan masker yang tadi sudah dicuci di bawah sinar matahari langsung. Atau bisa juga menggunakan pengering panas. Contohnya apa pengering panas tuh? Di beberapa ini ya, mesin cuci yang sudah high tech. Biasanya mesin cuci yang biasa itu kan tidak panas ya, cuman mengeringkan doang. Tapi ada beberapa mesin cuci yang langsung punya pengering panas. Jadi lebih cepat keringnya ya? Atau lebih efektif untuk membunuh tadi. Pentingnya itu adalah panasnya. Nah, kalau itu tidak ada, bisa di langkah kelima kita bisa memakai setrika. Setrika masker dengan suhu panas agar memastikan kembali bakteri, kuman, virus mati dengan sempurna. Mati dengan sempurna ya? Sempurna. Makanya langkah-langkahnya ini double ya, double. Jadi mati dengan keseluruhan. Mati dengan paripurna. Paripurna ya. Mati dengan kafah. Oke, ya, mungkin seperti itu pembahasan yang kita sampaikan di episode kali ini. Di episode selanjutnya, insya Allah kita akan mengusahakan menghadirkan narasumber ya, insya Allah ya. Baik itu melalui streaming ataupun bagaimana sedang kita kerjakan strateginya, yang akan membahas pemaparan yang juga pastinya akan menarik untuk disimak. Dan dari narasumber yang juga kompeten. Insya Allah ya. Itu menarik tuh ya. Jadi harus stay terus di channel MU COVID-19 Bandung. Nanti tinggal di search di YouTube dan di IG juga ada MU COVID-19_BDG. Itu di IG dan websitenya juga. Oke. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan tutur yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf dan mungkin cukup sekian. Kami pamit. Billahi fissabil haq. Astaghfirul khairat. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.